pihak perbankan tidak pernah meminta data Oke. diri nasabah, apalagi yang namanya OTP. Oke. Karena ini benar-benar Garis data bawahi yang ya itu anak Jakarta ya. Garis bawah. perlu diingat, tidak pernah meminta yang namanya OTP atau data apapun. Anak Jakarta, kamu pernah menjadi korban kejahatan online atau menjadi korban kejahatan yang merugikan secara finansial? Jangan khawatir, Bank Indonesia bisa memberikan perlindungan konsumen. Untuk lebih lanjutnya, ini di studio kita udah nungguin dua narasumber yang spesial. Mari kita langsung ke studio aja ya guys. Anak Jakarta, hari ini tadi udah Jody kasih tahu kita mau ngomongin tentang pelaporan kejahatan keuangan dengan dua narasumber yang udah datang jauh-jauh lagi nih. Nggak bosan-bosan, yang kita kenalin dulu dari sana. Mungkin ada Pak Iwan Risman dari Bank Indonesia. Halo, anak Jakarta, Jody. Ketemu lagi ya, Pak? Ketemu lagi kita. Semoga anak Jakarta nggak bosan ya. Ini selanjutnya ada jauh-jauh juga nih Pak Iwan. Ya. Temannya Pak Riza kali ya kemarin Pak Riza. Oh iya iya. Itu iya, ada kemarin, Mbak Seita Arliana dari Bank Betul, BNI ya. betul Mas Jody. Boleh disapa anak Jakarta. Halo anak Jakarta. Oke, Apa siap. kabar? Kabar baik, semoga semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Siap ngobrol banyak hari ini? Siap, Siap Mas. dong. Semangat ya. Semangat. nggak loyo. Pasti. Hari ini kita mau ngomongin tentang pelaporan kejahatan keuangan nih, Mbak Oke. Seita dan Pak Iwan. Hmm. Nah, mungkin saya ke Pak Iwan dulu ya, Mbak ya. Boleh, Oke. silakan. Saat ini mungkin masih ada masyarakat ya Pak yang belum mengetahui bahwa Bank Indonesia itu menangani pengaduan konsumen. Mungkin sebagian besar ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu juga. Karena taunya Bank Indonesia ini adalah hanya regulator ya Pak. Ya. Gitu aja. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi kepada anak Jakarta terkait pengaduan yang diterima oleh Bank Indonesia Pak Iwan. Iya, terima kasih Mas Jody. Anak Jakarta ya, sesuai dengan PADG 2317 PADG 2001 tentang tata cara perlindungan konsumen, Bank Indonesia ada 3 tata cara untuk melakukan menindaklanjuti pengaduan. Yang pertama, edukasi. Oke. Ya, edukasi itu adalah kegiatan memberikan informasi dan pemahaman kepada konsumen mengenai produk jasa yang digunakan. Nah, yang kedua ada namanya konsultasi. Konsultasi ini adalah memberikan pemahaman kepada konsumen dan penyelenggara dalam hal penanganan pengaduannya. Oke. Ya. Kemudian kita meminta penyelenggara untuk mereview mengenai pengaduan tersebut Oke. dan untuk menindaklanjuti serta menyelesaikan sesuai dengan usulan penyelesaiannya. Oke. Nah, yang ketiga nih Mas Jody, ada fasilitasi. Fasilitasnya yang terakhir ya? Ya, yang Oke. fasilitasi ini tentu konsumen tadi sudah mengadu kepada penyelenggara dan penyelenggara memberikan hasil penyelesaian dan kebijakan atau penyelesaian, namun tidak disepakati juga. Beliau diberikan fasilitasi ini untuk kita mempertemukan nih, konsumen dengan penyelenggara guna melakukan penyelesaian yang terbaik antara konsumen dan penyelenggara, dan Bank Indonesia sebagai fasilitatornya. Oke, seperti musyawarah ya Pak ya. Jadi Musyawarah. untuk menemukan kesepakatan di antara konsumen dan juga penyelenggara. Iya. Pak Iwan, pengaduan apa aja yang diterima oleh Bank Indonesia nih Pak? Tuh, banyak Mas Jody. Sesuai dengan PADG 2317 2000 tentang tata cara perlindungan konsumen ya, meliputi penyelenggara di bidang sistem pembayaran. Nah, itu banyak ya, ada penerbit kartu ATM, kartu kredit ya, uang elektronik. Nah, kemudian ada juga kegiatan penyelenggaraan layanan uang. Kemudian pelaku pasar uang, valuta asing. Serta pihak-pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Oke, jadi memang banyak ya Pak ya memang banyak yang diterima oleh selain Bank Indonesia. yang tadi ya. Ini Mbak Seta, mohon maaf, masih untuk Pak Iwe pertanyaannya. Jadi kayaknya ada 100 untuk Pak Iwe. Monggo. Oh, ada 100. Ada 100 kayaknya ke Pak Iwe dulu ya. Saya juga menyimak sebenarnya di sini ya. Ini tambahan edukasi. Teman juga edukasi secara juga nggak berdua, langsung, bener. ya. Jadi, Monggo. Oke, ke Pak Iwan dulu ya. Iya. Nah, menarik nih Pak Iwan. Dalam melaksanakan tugas perlindungan konsumen di Bank Indonesia, pernah nggak nerima pengaduan yang sampai merugikan secara finansial nih Pak? Tuh, banyak Mas Jody. Tapi saya berikan satu contoh saja nih Mas Boleh. Jody ya. Untuk kartu kredit ya. Untuk kartu kredit pernah konsumen itu mengadukan menerima telepon dari oknum nih yang mengaku-ngaku dari bank ya, bahwa nasabah ini kami berikan peningkatan limit. Ya, memberikan limit. Nah, kemudian si konsumen itu sepertinya tertarik. Nah, tertarik ya. Sehingga dia diminta persyaratan-persyaratan macam-macam lah ya.
apakah itu data. Contohnya dia meminta nomor kartu, kemudian PIN, expired kartunya itu ada kan, kemudian 3 angka CCV di balik CVV ya di balik kartu tersebut. Bahkan untuk ininya lagi lebih lengkap lagi, dia akan meminta OTP yang dikirim penyelenggara ke nasabah tersebut. Nah, setelah mendapatkan itu ya, semua didapat oleh si tanda kutip tadi yang mengaku Oknum dari ya, Pak, ya? oknum ya, Oknum. bisa terjadi transaksi yang bisa meledak, memberikan nilai yang besar. Wah, semua limit yang ada bisa dihabiskan. baik, emang sepertinya bahaya banget ya Mbak Seta dan Pak Iwan terkait dengan 3 data atau banyak data yang kita pegang sendiri ya, itu bisa diambil orang lain. Nah, Mbak Seta tadi Pak Iwan udah ngejelasin ya, salah satu contoh kejahatannya. Mungkin dari BNI sendiri selaku penyelenggara nih, mungkin lebih banyak menerima pengaduan juga. Apa aja sih selain yang udah diceritakan oleh Pak Iwan? Ya, nah tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, anak Jakarta, ini juga masih banyak kita terima gitu ya di BNI, Mas Jody ya. Dan tadi seperti yang dibilang ini salah satu. Gitu ya. Salah masih banyak nih kayaknya. Karena tadi yang disebut produknya hanya kartu kredit. Kartu kredit, ya betul. Padahal ada produk-produk lain yang dimanfaatkan nih oleh oknum atau kita sebutnya biasanya fraudster. Fraudster. Nah, yang lagi jadi trending sekarang gitu ya, itu kita sebut modusnya adalah social engineering. Oke. Ya, modus social engineering ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. Karena ini cara si oknum gitu ya untuk memanipulasi, menipu kepada calon korbannya secara psikologis. Yang ujung-ujungnya sebenarnya dia meminta data-data kredensial atau data-data pribadi milik si korban. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, jadi ada nomor KTP diminta gitu ya, kemudian bahkan nomor rekening, nomor kartu ATM, kartu kreditnya, bahkan tadi disampaikan adalah OTP. OTP itu dimana krusial ya. Betul, OTP ini seperti pintu masuk kan untuk melegalkan bahwa transaksi itu bisa berjalan. Dan itu benar adalah dia yang melakukan transaksi gitu ya. Betul, ujung-ujungnya ketika nanti dilakukan pengecekan, ya seakan-akan itu nasabah. Karena OTP ini kan sesuatu yang pribadi ya, yang harusnya memang ditujukan kepada nasabah. Yang perlu diwaspadai, ya tadi, cara si oknum ini untuk melakukan pencurian data melalui social engineering. Ini yang kadang kita tuh suka nggak sadar. Misalnya ditelepon gitu ya, ditelepon oleh orang yang mengaku tadi menawarkan program, kemudian atau ini dari pihak bank sehingga si calon korban ini percaya. Kemudian ada yang baru-baru ini mungkin dengar biasanya kan sekarang ya di era digital ini semuanya serba digital, bahkan undangan pernikahan pun disampaikan lewat WA gitu ya. Begitu diklik ternyata ini diarahkan ke misalnya website palsu yang ternyata si nasabah digiring atau si calon korban digiring untuk mengisi isian-isian yang ditanyakan itu berupa data-data rahasia yang nanti bisa dimanfaatkan untuk gitu ya akses perbankan, akses finansialnya gitu, atau ke malware lainnya dengan tidak sadar gitu ya. Jadi memang mereka memanfaatkan kelemahan si calon korban gitu. Jadi kita suka nggak sadar, dan ini bisa ke siapa aja Pak Iwan. Siapa aja. Betul. Jadi pilih-pilih ya. Nggak pilih-pilih. Laporan yang masuk ke kami nggak pilih bahwa itu usia, bisa jadi usia yang memang remaja sampai bisa juga orang tua. Betul. Background pendidikannya pun beragam. Gitu ya. Iya. Tadi kuncinya, karena kita dibuat seakan-akan itu benar adanya kondisi yang normal gitu ya. Jadi kita dengan mudahnya gitu ya diarahkan untuk memberikan data diri kita. Itu sudah sangat clear sekali ya Mbak Zeta ya, bahwa memang data utama itu adalah yang harus wajib kita jaga banget ya. Betul. Ya, bahkan dari pihak penyelenggara pun mungkin nggak pernah minta OTP sekalipun itu ya. Betul. Nggak pernah dimintakan OTP karena itu kunci masuknya ya Mbak Zeta. Kunci masuknya. Nah, misal nih ada konsumen yang mengalami kerugian finansial. Nah, dia harus mengadu kemana dulu? Apakah ke kepolisian dulu atau langsung ke banknya dulu? Ya, oke.
Jadi tadi yang disampaikan Mas Jody, anak Jakarta, mungkin saya bisa tegaskan juga Pak, bahwa kami dari pihak perbankan tidak pernah meminta data Oke. diri nasabah, apalagi yang namanya OTP. Oke. Karena ini benar-benar Garis data bawahi yang ya itu anak Jakarta ya. Garis bawah. perlu diingat, tidak pernah meminta yang namanya OTP atau data apapun. Ya. Karena di awal ketika anak Jakarta datang ke kami gitu ya, atau nasabah atau masyarakat, itu sudah memberikan datanya untuk mendapatkan layanan perbankan gitu ya. Nah, seandainya gitu ya, secara nggak sadar anak Jakarta gitu ya mengalami hal tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah hubungi call center kami, dan itu rasanya semua perbankan Pak sudah menyediakan, karena memang itu juga selain bentuk kami melindungi konsumen kami, dan itu diregulasi juga sudah diatur gitu ya. Jadi tinggal lapor pada pihak BNI, dalam hal ini jika nasabah BNI, melalui kontak center kami, dan nomor teleponnya ini juga harus dihafal ya. Dihafal, diwaspadai. Ini sebenarnya juga sudah kita sosialisasikan kepada nasabah kami. Jadi BNI call atau contact center kami, kalau menghubungi lewat telepon itu ada di 15.046, atau tidak hanya bisa dilakukan call, bisa juga melalui media digital lainnya seperti WhatsApp dengan nomornya 0811 588 1946. Atau bisa juga kalau misalnya lebih srek gitu ya, bisa datang langsung ke cabang yang terdekat. Nah, ini harus dilakukan segera Pak Iwan. Segera mungkin ya. Iya, supaya kami bisa merespon dan kami bisa memitigasi untuk resiko yang lebih besar lagi, kerugian yang lebih besar lagi. Gitu ya. Jadi memang harus cepat ya, kita harus cepat tanggap juga. Dan juga mungkin dari BNI sudah menyediakan layanan yang udah lengket banget dengan masyarakat, yaitu mengadui melalui WhatsApp ya. WhatsApp pun sudah jadi, kita persiapkan. Permudah nih anak Jakarta kalau mau ngadu ya, nggak susah lagi. Intinya nggak usah bingung gitu ya, harus kemana gitu. Begitu nyadar harus action sesuatu, hubungi aja kami. Karena channelnya juga sudah ada beberapa channel ya, yang memudahkan. Oke, baik Mbak Seta, terima kasih. Pak Iwan, misalnya konsumen udah ngadu ke penyelenggara nih, dalam hal ini misalnya BNI gitu ya, dan konsumen ini nggak sepakat nih Pak dengan BNI, apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Ya, Mas Jody tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Eta tadi ya, bahwa kalau ada masalah kadukan dulu ke penyelenggara, dan penyelenggara akan menindaklanjuti sesuai dengan SLA-nya ya. Betul. Nah, kemudian konsumen masih tidak sepakat dengan hasil penyelesaian dari penyelenggara tersebut, dapat mengadukan ke Bank Indonesia. Ya, tentu kita punya nih call center-nya juga nih Bank Indonesia. Kita punya satu pintu, ada bicara, bisa telepon 131. Atau kirim email bicara@bi.go.id. Tentu di dalam pengaduan tersebut syaratnya harus dipenuhi. Yang pertama sudah pasti akan melampirkan data-data dulu. Betul. Kemudian dokumen data pribadi, kemudian yang disengketakan, alat pembayarannya, kemudian yang satu lagi yang sangat penting itu adalah surat bukti penyelesaian dari penyelenggara tersebut ya. Kecuali kalau yang untuk tidak ada bukti itu adalah yang indikasi pelanggaran. Jadi pengaduan yang indikasi pelanggaran yang tadi ditetapkan oleh Bank Indonesia, contohnya tadi ada misalnya surcharge, tambahan transaksi ya, tambahan biaya untuk transaksi, atau adanya penagihan yang tidak sesuai dengan etika penagihan. Etika penagihan ya Pak. Dua itu ya. Ya, ada lagi Mas. Jadi ada juga seperti pengenaan bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, atau penutupan dia sudah melakukan penutupan tapi bank tidak melakukan penutupan, itu satu pelanggaran juga. Jadi tidak perlu, tapi asalkan bisa menyampaikan kronologisnya kepada Bank Indonesia. Sudah pasti tadi ya, sudah disampaikan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, tentunya meminta kembali kepada penyelenggara untuk menginvestigasi kembali atas informasi yang disampaikan oleh konsumen. Jadi diminta untuk melakukan pendalaman kembali dan melakukan penyelesaian tentunya, kemudian dia memberikan semacam hasil penyelesaian dan bentuk penyelesaian seperti apa dilaporkan kepada nasabah, kemudian kepada Bank Indonesia di CC-kan ya, untuk
tindak lanjut tersebut. Oke, berarti kalau misalnya dari sudah kita itu dalam tahap konsultasi ya Pak berarti ya? Dalam tahap Tahap konsultasi, konsultasi nah baru, apabila ya. dalam tahap konsultasi tersebut misalnya masih belum ada sepakat nih Pak, misalnya keputusan dari penyelenggara dalam hal ini BNI misalnya tetap sesuai dengan keputusan yang pertama, lalu setelah kita konsultasi masih tetap sama, Ya. ini konsumen bisa apa Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan kita punya tiga tata cara perlindungan Oke, konsumen berarti tadi tadi ya. edukasi, konsultasi, fasilitasi. Nah, yang sekarang ketiga, kita berarti yang punya ketiga nih fasilitasi. layanan fasilitasi. Nah, kita ngapain nih Pak? Ya, fasilitasi itu tadi ya, tentu nasabah tadi sudah nggak puas dengan tindak lanjut penyelenggara juga ya. Dia bisa kita berikan fasilitas untuk dapat melakukan fasilitasi dengan mengirimkan formulir Formulirnya, fasilitasi kepada lalu, Bank Indonesia dan menyampaikan kronologis singkat kepada kita. Kemudian kita akan berkonsultasi nih, mengatur jadwal penyelenggaraan fasilitasi tersebut Oke. untuk mempertemukan nih kapan saatnya yang tepat dan memang sesama-sama memiliki waktu. Oke, berarti ditemuin konsumen dan penyelenggara, lalu kita membahas apa ya, alternatif apa yang akan diberikan, Iya, entah itu betul Mas Jody. seperti apa, tergantung kasusnya ya, Tergantung berbeda-beda pasti. kasusnya, Nah, iya. kalau dari BNI sendiri, misalnya tadi sudah dalam tahap fasilitasi oleh Bank Indonesia dan ya ujungnya juga mungkin masih banyak setelah kita fasilitasi rasanya masih gantung nih, masih belum puas nih dengan penyelesaian. Ya. Nah, dari BNI seperti apa tindak lanjutnya? Mas Jody, yang pasti tadi kita tidak akan keluar dari mekanisme yang memang sudah diatur oleh regulasi. Iya, betul. Dan balik lagi semangatnya kan kita melindungi konsumen kami ya. Gitu. Dalam hal ini kalau kita berbicara BNI adalah nasabah. Nasabahnya ya. BNI. Ya. Jadi kalau memang si nasabah masih tidak puas gitu ya, kami akan coba untuk dalami lagi. Gitu ya. Apakah mungkin dari pendalaman atau penanganan sebelumnya masih ada hal-hal yang bisa kita gali lagi gitu ya. Harapan kami sih gitu. Kami kan akan menindaklanjuti itu sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu ada tahapan berikutnya sampai dengan fasilitasi ya. Harapannya gitu. Karena semangatnya tadi melindungi konsumen gitu ya. Jadi ketika pengaduan itu datang, benar-benar kita mekanisme prosesnya kita jalankan dari kita pengen tahu dulu kronologisnya seperti apa, latar belakangnya apa, faktor penyebabnya apa, modusnya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan lakukan analisa pengecekan terhadap mungkin log-log transaksi atau bukti-bukti yang relevan ya. Sehingga kami bisa menyimpulkan gitu ya. Ini apakah kejadian yang dilaporkan gitu ya merupakan kelemahan atau ini menjadi tanggung jawab kami sebagai bank atau tanggung jawab nasabah yang tentunya nanti cara penyampaiannya nih anak Jakarta itu pasti menjadi pertimbangan kami memberikan pemahaman gitu. Itu sebabnya kami terbantu dengan acara yang diselenggarakan oleh BI Jakarta ya Pak ya. Betul. Oleh Mas Jody ini termasuk bentuk edukasi kami ke nasabah. Bagaimana sih cara kami melakukan penanganan sehingga mereka yakin bahwa kami di pihak bank itu memang melakukan perlindungan terhadap nasabah kami. Jadi nggak cuman dikasih produk yang oke, tapi juga dilindungi lah ya. Dilindungi gitu ya. Jadi mereka nggak khawatir nih. Betul. Gitu kan? Jadi anak Jakarta aman, jangan takut. Ada Bank Indonesia juga ya, Pak Iwan ya. Nah, Pak Iwan, misal dari fasilitasi udah selesai nih dengan penyelenggara, tapi kayak tadi saya sampaikan ke Mbak Seta, konsumen masih nggak oke nih dengan kesepakatan penyelesaiannya. Konsumen itu bisa mengadu kemana lagi, Pak? Apakah bisa ke Bank Indonesia lagi atau ke lembaga lain? Tentu ya, upaya fasilitasi tadi kita upayakan seoptimal mungkin untuk menghasilkan penyelesaian terbaik. Namun kalau konsumen juga tidak sepakat dengan penyelesaian tersebut, bisa melanjutkan ke ranah hukum, bisa ke kepolisian atau ke pengadilan yang lebih memberi kepastian hukum. Gitu. Jadi ke lembaga yang bisa memberikan kepastian hukum, Pak Iwan ya. Tapi catatannya ya dengan seperti itu akan panjang. Tidak akan semudah yang kita lakukan kalau kita melakukan fasilitasi. Wah, ini banyak banget informasi untuk anak Jakarta semua. Ini ladangnya, ini daging semua ini untuk edukasi perlindungan konsumen ya. Baik Pak Iwan, Mbak Seita, ini sebelum kita udahan nih ngobrol-ngobrolnya, ini sedih sekali harus pamit dengan Mbak Seita, anak Jakarta.
Pak Iwan, mungkin ada yang ingin disampaikan ke anak Jakarta ya? Apa yang ingin disampaikan ke anak Jakarta, Pak Iwan? Saya menghimbau ya untuk menjaga data rahasia, data pribadi, terutama jaga nomor kartu ya, kemudian PIN ya, expired kartu, kemudian 3 digit kartu, kemudian yang paling penting tadi OTP. Jangan sampai diberikan kepada orang lain karena itu memang untuk diri sendiri kita untuk jalan melakukan transaksi keuangan. Baik, terima kasih Begitu, Pak Iwan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Mantap. Mbak Sita, boleh kesan-kesannya Boleh. atau pesan-pesan untuk anak Oke. Jakarta? Untuk anak Jakarta gitu ya. Singkat aja. Stop and thinking. Sebelum anak Jakarta melakukan action. Stop and thinking seperti apa gitu ya. Berpikir terlebih dahulu. Jika tadi menerima telepon, mendapatkan WA, mendapatkan SMS yang minta data diri anak Jakarta semua. Berpikir terlebih dahulu, kira-kira ini akan berdampak seperti apa. Dan satu lagi, apa yang kita sampaikan di sini, saya bersama Pak Iwan, Iya. jangan berhenti sampai di anak Jakarta aja. Betul. Ya, sampaikan ke encang-encing Cing. gitu ya. Semua. Terus abangnya Iya. gitu kan, saudara-saudaranya, teman-temannya gitu ya, supaya mereka waspada. Jangan khawatir dalam melakukan kegiatan atau aktivitas keuangan perbankan gitu ya. Yang penting adalah waspada. Dan tadi, stop and think Thinking. terlebih Mantap, dahulu. tepuk tangan dulu Mas Sita. Makasih. Stop and thinking anak Betul. Jakarta. Baik. Terima kasih banyak Pak Iwan, Mbak Ya. Sita atas Sama-sama. waktunya dan Terima ilmunya kasih nih. kesempatan. Semoga Sama-sama. bermanfaat untuk anak Jakarta dan bisa membuat anak Jakarta lebih aware dan waspada Ya. ya. Betul. Baik, terima kasih anak Jakarta sudah menyaksikan cerpen terkait pelaku kejahatan keuangan ini. Dengan saya Jody dan Mbak Saita, Terima kasih. sama-sama Pak Iwan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk anak Jakarta Betul. ya. Betul. Baik, saya Jody, Mbak Saita dan Pak Iwan pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.